ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Obat keras masuk dalam daftar G atau dalam bahasa Belanda gevaarlijk yang artinya berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter. Obat ini hanya dapat diperoleh dari apotek, puskesmas, balai pengobatan, dan klinik dengan menggunakan resep dokter, dokter gigi, dan dokter hewan. Penandaan pada obat keras adalah adanya lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Di dalamnya terdapat huruf K yang menyentuh lingkaran hitam. Beberapa golongan obat keras. Yang pertama adalah obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Contohnya adalah antibiotik seperti amoxicillin, tetrasiklin, clindamycin. Kemudian ada obat hipertensi seperti amlodipin, valsartan, captopril. Kemudian ada obat jantung seperti digoxin, hormon, obat kanker, vincristin, vinblastine, antihistamin untuk obat dalam seperti cetirizin, loratadin, dan sebagainya. Kemudian, golongan yang kedua adalah obat yang penggunaannya dengan cara disuntikan atau dengan merobek rangkaian asli dari jaringan, seperti sediaan obat dalam bentuk injeksi, larutan infus, sediaan implan, atau sediaan yang mengandung hormon untuk KB. Golongan obat seperti ini misalnya pada infus NaCl, infus RL, kemudian ada injeksi ceftriaxone, ceftazidime, termasuk dalam golongan obat keras. Yang ketiga adalah semua obat baru yang belum terdaftar di Departemen Kesehatan atau yang tidak mempunyai kode registrasi dari Departemen Kesehatan atau Badan POM, termasuk dalam golongan obat keras. Yang keempat adalah semua obat dalam keadaan substansi atau semua obat yang terdapat dalam daftar obat keras. Keadaan substansi di sini yang dimaksud adalah bahan baku obat, maka masih termasuk dalam golongan obat keras. Nah, berikut adalah contoh-contoh obat keras. Ada antibiotik amoxicillin, ada obat KB dalam bentuk injeksi, depoprogestin, ada obat kanker vincristin, ada obat injeksi ondansetron, dan ada obat infus NaCl. Semuanya terdapat tanda dengan lingkaran berwarna merah dengan garis tepi warna hitam dan ada huruf K di dalamnya yang menyentuh lingkaran berwarna hitam. Selanjutnya adalah obat wajib apotik. Obat wajib apotik adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker di apotik. Berdasarkan Permenkes nomor 919/garis-per/10/1993, kriteria obat yang dapat diserahkan adalah 1. Tidak dikontraindikasikan untuk wanita hamil, anak usia kurang dari 2 tahun, dan orang tua usia lebih dari 65 tahun. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak menimbulkan resiko pada kelanjutan penyakit. Kemudian yang ketiga adalah penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan tenaga kesehatan. Yang keempat, penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Yang kelima, obat memiliki khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Nah, obat-obat wajib apotik adalah obat yang memenuhi 5 kriteria ini. Tujuan ditetapkannya adanya obat wajib apotik adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan. Perlu ditunjang dengan sarana yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan rasional. Yang kedua adalah bahwa pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan rasional dapat dicapai melalui peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri yang sekaligus menjamin penggunaan obat secara tepat, aman, dan rasional. Yang ketiga, untuk meningkatkan peran apoteker di apotik dalam pelayanan komunikasi, informasi, edukasi, serta pelayanan obat kepada masyarakat. Untuk itu, obat wajib apotik dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker di apotik. Nah,
Ini adalah contoh obat wajib apotek nomor 1. Di sana ada oral kontrasepsi sebanyak 1 siklus. Untuk siklus pertama harus dengan resep dokter. Ini adalah contohnya pada pil KB. Kemudian ada obat mah yang mengandung antispasmodik psikotropik. Kemudian obat asma seperti yang mengandung aminopilin, ketotifen, terbutalin. Kemudian analgetik seperti antalgin, asam mefenamat, metampiron dan diazepam. Kemudian antihistamin, ada mebhidrolin, feniramin maleat, astemizol. Kemudian golongan antibiotik hanya untuk pemakaian topikal pada pemakaian kulit dalam bentuk krim atau salep. Jadi antibiotik yang untuk diminum atau pemakaian obat dalam itu wajib dengan resep dokter. Tapi antibiotik untuk pemakaian topikal seperti chloramphenicol, gentamisin krim atau salep, erythromycin atau clindamycin lotion itu dapat diberikan tanpa resep dokter dan penyerahannya harus oleh apoteker di apotik. Kemudian ada antifungi dalam bentuk salep atau krim seperti miconazol, nystatin, dan tolnaftat. Kemudian ada kortikosteroid dalam bentuk krim atau salep seperti triamcinolone, betametason, dan fluocortolon. Jadi untuk antifungi dan kortikosteroid yang pemakaiannya dengan cara diminum atau untuk pemakaian dalam itu harus dengan resep dokter. Tapi yang dalam bentuk salep atau krim atau untuk pemakaian luar itu dapat dibelikan tanpa resep dokter. Tapi yang memberikan harus apoteker di apotik. Kemudian untuk pemutih kulit seperti hidrokinon dan hidrokinon plus ABA. Omeprazol untuk obat mah termasuk dalam golongan pompa proton inhibitor dapat diberikan tanpa resep dokter maksimum 7 tablet per pasien. Kemudian di sini ada obat wajib apotik nomor 2. Ada albendazol, bacitracin, benolirat, bismut subsitrat, clindamycin, dexamethasone, diclofenac, phenoterol, flumethasone, dan sebagainya. Kemudian ada obat wajib apotik nomor 3 seperti allopurinol untuk obat asam urat, aminofilin suppositoria, ada asam azelat, bromhexin, diazepam, diclofenac natrium, famotidin, chloramphenicol, dan lain sebagainya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk mini tutor.